warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Khair untuk pembelajaran di kelas kita. Nah, kebetulan hari ini tuh istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena kalian lihat sendiri di dalam ruangan ini kita berkumpul dua kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini karena Ustazah yang ngajar di kelas 3 hari ini nggak masuk karena sakit, maka kalian belajarnya bersama Ustazah di kelas 2 sini ya, nggak masalah ya. Oke, nah untuk hari ini semuanya masuk semua ya. Oke, alhamdulillah semua bisa masuk. Berarti kita semua ini dapatkan rezeki kesehatan yang baik dari Allah yang patut kita syukuri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk adik-adik kelas 2, hari ini akan mempelajari tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sedangkan untuk kakak kelas 3 nanti akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ustazah di sini akan menjelaskan untuk adik kelas 2 dulu. Harap kakak kelas 3 memperhatikan. Walaupun kalian sudah bisa, ini bisa untuk mereview ingatan kalian agar tidak lupa tentang perkalian. Jadi harap tenang, perhatikan. Nanti setelah Ustazah selesai menjelaskan pada kelas 2, Ustazah juga akan menjelaskan kepada kakak kelas 3. Oke, udah siap? Nah, untuk adik-adik yang kelas 2, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian, tetapi ternyata masih ada beberapa anak yang belum paham bahwa perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di sini Ustazah akan menggunakan alat bantu berupa papan perkalian untuk kalian bisa memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang ya. Oke. Nah, di sini Ustazah sudah punya papan. Nah, papan ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung perkalian sehingga kalian paham bahwa konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sebagai contoh, ketika Ustazah punya soal. Nah, ini Ustazah punya soal. Misalnya di sini ada perkalian 4 dikalikan dengan 2. Nah, ketika kita melihat soal ada perkalian 4 dikalikan 2, itu dalam konsep matematika itu berbeda artinya dengan 2 dikalikan 4. Nah, ini Ustazah akan jelaskan dulu. Ketika 4 kali 2, maka tempat yang akan kita gunakan, gelas yang akan kita gunakan itu adalah jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing gelas ini akan Ustazah isi dengan angka 2 ya. Perhatikan. Ini ada masing-masing 2. 1, 2, 3, 4. Jadi artinya 4 dikalikan 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 kemudian ditambah 2. Jadi 2-nya ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, kita hitung hasilnya bersama-sama ya. Kita ambil semua sedotannya dari gelas ini, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Berarti sekarang paham ya bahwa 4 kali 2 itu artinya 2 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali sehingga ketemu angka 8. Oke? Satu kali lagi Ustazah akan beri contoh ya. Misalnya di sini adalah 5. Di sini Ustazah punya angka 5 dikalikan 3. Berarti kira-kira berapa gelas yang akan diisi?
Betul, gelas yang akan kita gunakan di sini adalah sebanyak 5 gelas. Nah, masing-masing gelas isi berapa? Betul, masing-masing gelas diisi 3. Oke, kita isi 3 sekarang. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini 5 kali 3 itu yang kita gunakan ada 5 gelas. Masing-masing gelas diisi 3, itu artinya 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 dan tambah 3 sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kita hitung. Berarti jumlahnya semua ada berapa? Kita hitung bersama ya. Ada yang sudah tahu jawabnya kira-kira? Oke, pinter. Berarti sudah hafal perkalian yang sudah bisa jawab ya. Oke, sekarang kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul. Berarti jumlah perkalian 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, tadi yang sudah bisa menjawab berarti kan sudah paham tentang perkalian. Oke, dari 2 contoh yang Ustazah sampaikan ini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Betul? Oke, untuk mengecek apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang sudah Ustazah sampaikan, Ustazah akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian kerjakan menggunakan konsep yang sudah Ustazah jelaskan, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nah ini LKPD-nya Ustazah akan berikan soal pada kalian. Jadi nanti kerjakan seperti contoh. Misalnya di sini di dalam kotak ini ada apel. Apelnya masing-masing kotak itu 2 ya. Ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, jadi cara mengerjakannya masing-masing kotak kan ada 2 apel. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini kalau dirubah dalam bentuk perkalian, kotaknya ada 3, berarti 3 kali masing-masing kotak ada 2 apel, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Oke. Nah, nanti soalnya seperti itu kalian kerjakan, kemudian setelah selesai nanti dikumpulkan kepada Ustazah. Nah, sementara kalian mengerjakan, Ustazah akan menjelaskan materi untuk kakak kelas 3. Oke, siap? Terima kasih. Ini ya, saya baikkan ya. Baiklah, sekarang giliran untuk kakak kelas 3. Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari kan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dan apa yang bukan makhluk tak hidup. Nah, sekarang kita akan memperjelaskan lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup itu lebih mendetail lagi. Nah, coba dari pembelajaran sebelumnya, ciri makhluk hidup apa aja coba sebutkan. Betul, ada yang bernafas. Kemudian apa lagi? Makan, betul, butuh makan dan minum. Kemudian bisa bergerak. Terus ada yang peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang. Nah, ini sekarang Ustazah akan jelaskan satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Oke. Yang pertama adalah bernafas ya. Adakah di sini yang tidak bernafas? Enggak ya, semuanya pasti bernafas. Kalau kita tidak bernafas tentu kita akan meninggal ya. Betul. Nah, kalau manusia bernafasnya lewat mana? Betul, lewat hidung. Kita bernafas, menghirup udara itu adalah bernafas, kemudian membuangnya. Nah, itu untuk manusia. Untuk makhluk yang lain, nah ini contohnya ikan. Ikan itu juga bernafas, nak. Bernafasnya tentu menggunakan insang. Kalau untuk tumbuhan, kira-kira bernafas enggak? Bernafas juga tumbuhan, cuma kita tidak bisa melihat ya. Tumbuhan itu juga bernafas. Ketika bernafas,
Dia tuh bernafasnya juga siang dan malam sama kayak kita ya. Setiap saat itu bernafas. Nah, ketika siang ini, ketika siang tumbuhan itu bernafas. Kalau manusia pakai hidung, kalau tumbuhan itu bernafasnya melewati stomata atau mulut daun. Jadi mereka menyerap karbon dioksida, kemudian mengeluarkannya oksigen. Makanya kalau kita berada di bawah pohon siang hari, kita merasa sejuk karena yang dikeluarkan oleh pohon itu adalah oksigen yang sangat kita butuhkan untuk pernafasan. Berbeda ketika malam, tumbuhan itu mereka melepaskan bernafasnya, mereka mengambil oksigen, mereka mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika malam hari kita merasa tidak nyaman kalau berada di bawah pohon. Tuh. Nah, kemudian ciri yang kedua bahwa yang dinamakan makhluk hidup itu pasti bergerak ya. Kalau batu itu kan bukan makhluk hidup. Dia sampai kapanpun, misalnya kita taruh ke suatu tempat, dia akan tetap berada di situ sampai kapanpun. Nah, kalau pada makhluk hidup, nah sini saya udah kasih contoh. Nah, kalian sebagai contoh makhluk hidup, kira-kira kalian bergerak apa enggak? Betul, tentu kalian bergerak, entah itu berjalan, berlari, merangkak, melompat, itu bergerak. Untuk ikan bergeraknya ya di air, berenang ya. Kemudian cicak. Nah, kalian tahu lagu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah, kalau cicak bergeraknya dengan cara apa? Merayap. Oke. Ciri yang berikutnya adalah tumbuh. Ya, makhluk hidup tuh pasti tumbuh. Nah, pengertian tumbuh itu adalah dia mengalami perkembangan dari awalnya kecil, lama-lama menjadi membesar. Contohnya kalian, dulu kalian masih bayi kan, digendong sama mama papa, kemudian lama-lama bisa merangkak, kemudian bisa berjalan sampai akhirnya bisa duduk di ruangan ini. Nah, itu namanya tumbuh. Nah, contohnya ini. Contohnya ayam ya. Siapa yang belum pernah makan ayam? Oh, tentu semua sudah pernah makan ayam. Nah, ini ayam. Ayam itu pertamanya telur, tumbuh, menetas, kemudian jadi ayam kecil, kemudian ayam yang agak remaja sampai jadi ayam remaja. Manusia juga gitu nih. Tadi saudara sudah menggambarkan ada yang awalnya merangkak, jadi anak-anak, sampai akhirnya remaja dan tumbuh dewasa. Itu namanya pertumbuhan dari kecil sampai jadi besar. Pada tumbuhan pun juga seperti itu ya anak-anak ya. Awalnya masih biji, jadi kecambah, kemudian tumbuh daun, sampai akhirnya tumbuh bunga dan berbuah kalau itu tanaman buah. Itu awalnya dari kecil dulu. Nah, proses dari kecil sampai besar itu yang namanya pertumbuhan. Oke. Berikutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa tuh artinya? Ada yang tahu? Betul. Berkembang biak itu artinya bertambah jumlahnya ya. Misalnya dari di keluarga kita yang awalnya cuma terdiri dari ayah, bunda dan kalian seorang, berarti ada 3 orang, tiba-tiba kalian punya adik. Nah, itu berarti keluarga itu udah berkembang biak. Nah, contoh berikutnya adalah perkembangbiakan pada kupu-kupu. Nah, pada kupu-kupu ini kita kenal dengan namanya metamorfosis sempurna. Artinya, dalam proses perkembangbiakannya ini dia selalu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari bentuk awalnya. Sebagai contoh, kupu-kupu itu awalnya bertelur di daun ya anak-anak. Setelah bertelur di daun, kemudian telurnya itu menetas jadi ulat. Ulatnya itu akhirnya menjadi kepompong. Kepompongnya itu nanti lama kelamaan akan tumbuh jadi kupu-kupu, berkembang jadi kupu-kupu. Nah, ini proses perkembangbiakan pada kupu-kupu. Oke. Ciri yang berikutnya adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu adalah reaksi ketika sebuah tubuh menerima sesuatu dari luar. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Kalian pernah melihat nggak hewan ini? Pernah? Kalau yang rumahnya di kota jarang ya sudah lihat yang hewan ini. Kalau mungkin rumahnya yang masih banyak pohon-pohon, banyak rumput, yang masih lembab, itu ada hewan ini. Kita kenal dengan namanya kaki seribu ya. Kakinya banyak, makanya disebut kaki seribu. Nah, ketika hewan ini kita sentuh, entah itu pakai kaki ataupun pakai tangan, kemudian dia akan menggulungkan tubuhnya. Itu artinya dia bereaksi terhadap rangsangan sentuhan kita, dia akhirnya menggulungkan tubuh.
Atau sebagai contoh ringan ketika siang hari kita menatap matahari secara langsung, kira-kira mata kita silau nggak? Betul, silau. Kemudian kita memicingkan mata. Nah, itu adalah salah satu contoh tubuh kita, mata kita peka terhadap rangsangan cahaya matahari, kita memicingkan mata. Nah, itu peka terhadap rangsang. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini tanaman putri malu ya. Tanaman putri malu ini bentuknya daun kecil-kecil. Ya, kalau rumahnya masih banyak perdunya, banyak rumputnya, itu misalnya ada. Ketika kita sentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Itu artinya peka terhadap rangsang. Ada lagi siput. Tahu toh siput atau bekicot ya. Kalau kita sentuh, kira-kira dia apa yang dilakukan? Dia sembunyi di dalam rumahnya ya, sembunyi ke dalam di balik cangkangnya. Itu cara dia untuk peka terhadap rangsang. Oke, itu yang sudah Ustazah jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah akan berikan tugas pada kalian ya, LKPD untuk kakak kelas 3. Kalian nanti mengerjakannya ya, dikerjakan. Setelah itu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada Ustazah. Oke, sebagai tes apakah kalian tadi memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Siap? Oke. Ini soalnya Ustazah bagian ya. Alhamdulillah semua sudah selesai mengerjakan dan sudah Ustazah periksa. Ternyata hampir semuanya sudah paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Jadi perkalian tadi adalah penjumlahan yang berulang ya. Jadi ketika kalian belum hafal tentang perkalian, kalian bisa menghitung perkalian menggunakan penjumlahan yang diulang dengan angka yang sama sesuai dengan soal yang diberikan. Oke. Kemudian untuk kakak kelas 3 juga sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada bernafas, berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang, kemudian tumbuh dan berkembang, ada lagi yang bernafas, membutuhkan makanan dan minuman, kemudian mengeluarkan zat sisa dan sebagainya. Ternyata kakak kelas 3 juga sudah paham, alhamdulillah. Kalau sudah begitu, Ustazah akhiri pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Tapi kalau nanti misalnya ada pertanyaan, boleh nanti di luar kelas bertanya pada Ustazah tentang materi yang sudah kita sampaikan. Oke? Cukup sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.